Ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu, juga saudara-saudara yang terkasih dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk tidur kami semalam dan kami dapat bangun pagi ini dengan sukacita untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dan sebentar Tuhan, kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengar dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Kesalahan Bermisi Antara Perbuatan dan Proklamasi. Nats terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 yang berbunyi demikian. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya banyak orang Kristen yang menganggap bermisi bisa dicapai melalui perbuatan baik, beramal, berbagi harta atau makanan, lalu berharap bahwa semua itu moga-moga bisa menyadarkan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus menjadi percaya oleh karena tindakan kita. Barangkali pemikiran seperti ini juga menjadi pemikiran kita. Namun sesuai ayat perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar di mana jemaat yang mula-mula itu, jemaat yang sudah terbentuk, bersehati dan dengan tekun beribadah di bait Allah dan menaikkan pujian bagi Allah. Singkatnya, mereka menunjukkan bagaimana penyembahan ala orang Kristen. Namun bukan hanya itu, mereka juga menunjukkan persekutuan yang mendalam sebagai komunitas baru di dalam Tuhan yang saling memberi, berbagi, dan dilandaskan asas kepemilikan bersama. Sehingga semua jemaat saling menanggung pergumulan bersama-sama.
Suasana seperti itu menjadi satu kesaksian sehingga membuat para orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka maupun yang ada di Bait Allah tertarik untuk bergabung di dalam komunitas Kristen. Maka dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sini kita kemudian bisa berkata bahwa cara komunitas orang Kristen, gaya hidup maupun gaya penyembahan orang Kristen juga bisa menjadi kesaksian bagi orang luar, sehingga mereka bisa tertarik untuk menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hal itu sangat betul. Tetapi kita perlu menyadari bahwa semua perbuatan luar itu hanyalah sarana atau roda menuju pada menyaksikan Tuhan Yesus yang telah mati namun bangkit pada hari yang ketiga demi keselamatan manusia berdosa. Namun, bukankah banyak yang kemudian melihat bahwa kita cukup menjadi garam dan terang dalam perbuatan baik kepada orang luar dan berharap mereka bisa tertarik menjadi orang Kristen? Seberapa baikkah perbuatan kita? Seberapa kuat itu sampai bisa membuat orang lain tertarik menjadi Kristen? Agama lain dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang kita sebut ateis, ada yang melakukan perbuatan baik melebihi orang Kristen. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan perbuatan luar dan menganggap bahwa kita sudah menjadi kesaksian yang baik. Kita harus selalu mengupayakan proklamasi Injil. Kita tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kabar baik, keselamatan bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus secara nyata. Demikian juga perbuatan baik kita tetap lakukan sebagai kesaksian yang harum, oleh karena kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Mari kita tekun berbuat baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Namun jangan lupa untuk juga memberitakan Injil, memproklamasikan, memperkenalkan Tuhan Yesus yang menawarkan keselamatan kepada mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Kita rindu mereka diselamatkan juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa penginjilan harus kami lakukan dengan memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik itu secara langsung, bukan hanya kami menunjukkan perbuatan baik, perbuatan kasih kami sebagai orang Kristen, tapi dari mulut bibir kami pun kami boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkenan datang ke dalam dunia ini, berkarya dan mati di atas kayu salib demi keselamatan manusia berdosa, namun pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya akan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami, dan biarlah ini kami terapkan di dalam keseharian kami. Kami menjalani hidup dengan melakukan apa yang baik, perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Tuhan, namun kami juga tidak lupa untuk menceritakan, memperkenalkan Tuhan Yesus melalui lidah bibir kami kepada semua orang di sekitar kami, terlebih kepada mereka yang belum percaya, supaya Tuhan mereka diberikan kesempatan untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, dan kami mempersembahkan kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Apapun juga yang kami perbuat, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.